Uyghur women have been banned from wearing the hijab, and young men are not allowed to grow long beards. Fasting is prohibited, as are certain Muslim names for newborns, and parents are... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Islam ID. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Jangan lupa share ke teman kalian, karena dengan berbagi sedikit ilmu dapat menyimpan pahala yang sangat besar. Mengapa Muslim Uighur dizalimi pemerintahan Cina? Keinginan dari pemerintahan Cina sudah sangat jelas. Mereka ingin menyingkirkan Islam pada masyarakat Uighur. Mereka ingin menghapuskan warisan etnis Uighur. Itu sangat sederhana dan juga sangat jelas. Di Cina bagian barat, sejumlah besar minoritas dibungkam. Mereka juga dikontrol secara brutal oleh negara. Dan banyak pemimpin dunia yang bahkan tidak memperdulikannya. Pengawasan secara ekstrim, laporan-laporan penyiksaan, dan penahanan lebih dari 1 juta Uighur merupakan keseluruhan upaya yang tampaknya dilakukan oleh Cina untuk menghapus identitas Uighur dari wilayah perbatasannya. Uighur merupakan keturunan dari orang-orang Turk, campuran bangsa Eropa dan Asia Tengah. Sebagaimana diketahui secara historis, mereka sejak lama telah mendiami Xinjiang atau Turkistan Timur. Kuliner mereka mendunia dan begitu lezat, dipengaruhi oleh kuliner Cina, Yunani, Persia, dan Arab. Mereka mempunyai tari tradisional yang energik, namanya Sanam. Dan juga bahasa yang bisa ditulis menggunakan huruf Arab, Latin, dan Krilik Asia Tengah. Kebudayaannya yang indah membuat Cina mengeksploitasinya untuk meningkatkan pariwisata. Namun di saat yang sama menindas penduduknya. Uighur adalah penganut Islam dan ingin kemerdekaan dari Cina. Cina telah berupaya untuk mengubah ini selama beberapa dekade. Kembali ke tahun 1949, di saat Partai Komunis yang didirikan Mao Zedong mengambil alih Cina. Dan seketika itu juga melakukan penyerangan ke wilayah Xinjiang untuk mencegah Rusia yang ingin merebutnya. Agama dianggap tidak cocok dengan komunisme, maka penindasan dengan cepat dilakukan terhadap semua ekspresi agama. Uighur dihukum karena melakukan ibadah sholat di tempat publik, dan masjid-masjidnya dihancurkan atau diubah fungsinya. Dengan sokongan dana dari pemerintah, etnis mayoritas Cina Han mulai berpindah ke wilayah ini pada tahun 1950-an. Mereka membangun pemukiman dan mendirikan usaha-usaha yang kemudian sukses di Xinjiang. Komposisi penduduk Han lantas menjadi 39% dari populasi. Jumlah itu pun terus meningkat. Kita saksikan peningkatan sejumlah 1000% populasi penduduk Han sejak 1949. Uighur melihat etnis Han datang untuk mencaplok tanah-tanah dan mengubah masyarakat mereka. Ini adalah situasi penjajahan lewat pendudukan oleh pemukim dari luar, di mana mereka menganggap orang-orang baru ini sebagai penjajah dan perebut tanah-tanah mereka. Etnis Han yang miskin dari seluruh Cina. Etnis Han yang miskin dari seluruh Cina secara rutin pindah ke wilayah barat Xinjiang untuk bekerja pada Bingtuan, kelompok paramiliter yang menguasai tanah dan sumber daya alam yang diambil oleh pemerintah dari Uighur. Didirikan pada tahun 1954 oleh Mao, Bingtuan pada mulanya adalah para petani tentara. Mereka adalah para veteran prajurit yang sebelumnya ditempatkan di Xinjiang untuk melindungi provinsi ini dari Rusia. Rusia tak lagi jadi ancaman, namun kelompok ini terus berkembang. Saat ini ada 3 juta di antara mereka yang kini kokoh dan mengoperasikan lebih dari 3.000 perusahaan di bidang pertanian, energi, keamanan, keuangan, dan media. Pembagian administratif oleh Bingtuan membuat pemerintah pusat membuat kebijakan anti-Uighur. Di saat yang sama, keuntungan mereka dapatkan dari tanah dan sumber daya alam yang mereka caplok. Nilai ekspor dari Xinjiang mencapai 6,7 miliar dolar pada tahun 2017. Termasuk diantaranya hampir 1/5 kebutuhan saus tomat dunia
dan bertonton kapas untuk memenuhi kebutuhan brand-brand pakaian ternama. Terlebih, Xinjiang juga sangat kaya dengan bahan bakar fosil. Diperkirakan ada 150 miliar barel cadangan minyak bumi di wilayah ini. 40% diantaranya batu bara Cina. Dari Tarim Basin, Xinjiang Utara mensuplai 23,5 juta meter kubik gas alam di tahun 2017. Bahan-bahan mentah ini dikirim ke pusat-pusat manufaktur di Cina. Ini adalah transaksi bernilai multi-miliar dolar, di mana semua mendapatkan keuntungan, kecuali Uighur, di mana mereka dikesampingkan dari peluang-peluang pekerjaan. Dan bahkan di beberapa wilayah mereka hanya mendapatkan Rp170.000 per bulan, karena semua pekerjaan dan sumber daya alam diberikan kepada para pemukim etnis Han. Uighur merasa hak-haknya dirampas. Mereka merasa tanah telah dicaplok dari mereka dan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Konsekuensi nyata dari itu adalah biaya hidup menjadi membengkak. Karena semua pemukim Han yang datang ini, mereka mengembangkan bisnis dan menyebabkan harga-harga kebutuhan meningkat dan bahan-bahan pokok menjadi jauh lebih mahal. Karena Uighur dikesampingkan dari sektor pekerjaan, mereka pun tidak mendapatkan penghasilan dan uang untuk membeli barang-barang tersebut, sehingga angka kemiskinan mereka semakin meningkat. Bagi Uighur, ketidakadilan dan diskriminasi ini menyebabkan terjadinya kekerasan sporadis terhadap etnis Han. Pada tahun 80-an dan 90-an, kelompok separatis yang telah terkoordinasi gagal melakukan pemberontakan terhadap Cina. Yang terbaru terjadi pada tahun 2009. Lebih dari 200 orang tewas akibat kerusuhan di ibu kota Xinjiang, Urumqi. Dan pada tahun 2017, 3 penyerang menggunakan pisau menewaskan 8 orang di Guma, Xinjiang Selatan. Pemerintah saat ini memasang kode QR pada semua pisau yang dibeli oleh Uighur. Beberapa orang Uighur juga berhasil direkrut oleh kelompok kekerasan seperti ISIS dan Al-Qaeda, yang kemudian memberikan Cina peluang untuk membenarkan tindakan keras terhadap mereka sebagai upaya melawan terorisme. Namun, pemerintah memperlakukan semua identitas Uighur dengan upaya yang mereka sebut sebagai 3 kejahatan: separatisme, terorisme, dan ekstremisme agama. Perempuan Uighur dilarang memakai hijab dan pemudanya tidak diizinkan memanjangkan janggut. Puasa dilarang. Beberapa nama muslim untuk bayi yang baru lahir dilarang. Dan orang tuanya juga dilarang untuk memberikan pendidikan Islam dan Uighur pada anaknya. Remaja di bawah 18 tahun tidak diizinkan pergi ke masjid saat ada ceramah. Dan Al-Quran yang beredar harus disetujui terlebih dahulu oleh negara, di mana ada teks-teksnya diubah agar sesuai dengan ideologi Partai Komunis. Ibadah haji juga tidak diperbolehkan. Kebebasan bergerak berpindah dikekang. Paspor-paspor mereka dirampas pada tahun 2016 ketika Chen Guangguo pemerintah di wilayah Xinjiang. Pekerjaannya sebelum itu adalah melakukan penindasan terhadap lawan politik di Tibet. Xinjiang saat ini merupakan wilayah di mana polisi didanai besar-besaran dan pemerintahnya menggunakan teknologi maju, propaganda, dan ancaman penjara untuk mengontrol aksi dan pemikiran Uighur. Di Jumat subuh ketika Anda bangun dan berusaha pergi ke masjid, pemerintah Cina akan menstop Anda dan memaksa Anda untuk melakukan pemindaian mata, penggeledahan tubuh. Dan ketika Anda pergi ke masjid, melihat ke atas ada gambar Presiden Xi Jinping, Anda tidak diperbolehkan untuk memajang gambar orang lain di masjid. Mereka dipaksa untuk mengagungkan bendera merah dan gambar Xi Jinping di masjid. Pada tahun 2017, Cina menghabiskan 8,5 miliar dolar untuk memonitor setiap aspek kehidupan masyarakat Uighur. Xinjiang dipenuhi dengan ribuan kamera pengawas dan banyak diantaranya dilengkapi teknologi pengenal wajah. Kendaraan harus diregistrasi untuk melacak perjalanan-perjalanan mencurigakan di antar wilayah. Wi-Fi sniffer dan aplikasi yang wajib diinstal untuk memeriksa perangkat mobile Uighur. Apakah ada konten yang dianggap tidak benar secara politik? Uighur dipaksa untuk memberikan sampel DNA, data biometrik, wajah, sidik jari, dan lain-lain. Dan informasi pribadi mengenai kehidupan beragama dan hubungannya. Negara kemudian memutuskan apakah mereka ini tidak berbahaya, dan informasi ini lantas disisipkan pada kartu identitas yang harus selalu diperlihatkan di pos pemeriksaan, pom bensin, dan supermarket.
Uighur yang dianggap tidak aman dikirim ke penjara atau kamp-kamp reedukasi. Organisasi HAM melaporkan bahwa ada lebih dari 1 juta Uighur di kamp tahanan ini. Cina menyebutnya sebagai pusat pelatihan vokasional. Orang-orang yang ditempatkan di sini atas tuduhan perilaku ekstremisme, seperti menikah menggunakan upacara keagamaan, menolak menonton televisi pemerintah ataupun karena sedikit perubahan rutinitas, seperti membeli banyak makanan lebih dari biasanya. Mereka dipaksa untuk mengibarkan bendera Cina di luar rumahnya, memajang poster Xi Jinping dan pemimpin komunis lainnya di rumah, dan rumah mereka diperiksa apakah ada gambar-gambar Islami tertempel di dindingnya, ataukah ada kutipan ayat suci Al-Quran, gambar masjid, atau sejenisnya. Yang itu merupakan benda milik penduduk Uighur sejak lama. Jika mereka melihat benda-benda tersebut, mereka akan mengatakan, "Oh, ini adalah ekstremis atau orang yang mencurigakan." Kegiatan-kegiatan dalam camp termasuk diantaranya memberikan pujian pada Presiden Xi Jinping, mempelajari propaganda komunis, dan mengkritisi bahasa Uighur, kebudayaan, dan agama mereka sendiri. Ada juga sejumlah laporan bahwasanya orang-orang yang disiksa, dipukuli, dan bahkan dibunuh di dalam camp ini. Cina menolak tuduhan pelanggaran HAM ini. Saat ini Xinjiang menikmati stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Masyarakat dari semua kelompok etnis hidup di sana dalam harmoni dan menikmati kebebasan agama dan keyakinan. Ada beberapa alasan mengapa negara lain gagal untuk menyuarakan ini. Cina saat ini berada di tahap awal proyek multi-triliun dolar Belt and Road Initiative. Proyek infrastruktur ambisius yang melalui lebih dari 60 negara dan bertujuan untuk mempermudah dunia untuk melakukan perdagangan dengan Cina. Mayoritas jalurnya melalui Xinjiang, rumah bagi Uighur. Cina secara tak langsung membayar agar negara-negara ini tetap bungkam. Negara-negara ini akan mendapatkan pinjaman jutaan dolar untuk membangun infrastruktur, jalan, rel kereta, dan jalur pipa. Dan ini cukup untuk membuat mereka tutup mata atas penderitaan yang menimpa Uighur. Tidak ada yang bersuara, terkhusus dari negara-negara Islam. Di mana Arab Saudi? Di mana Turki? Di mana Iran? Di mana Raja Yordania, Abdullah? Di mana suara kecaman mereka? Pemerintah Cina menyebut agamamu sebagai penyakit mental. Di mana kecaman kalian? Semoga info ini bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.